Shalom, selamat pagi Naposo menginspirasi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur terima kasih untuk kebaikan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca menungkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, agar kami boleh mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, tema renungan kita saat pagi hari ini belajar memperbarui diri. Yang terambil dari Kolose 3 ayat 1-6 dan ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Belajar memperbarui diri tidak serta-merta hanya kita lakukan sekali, namun setiap hari. Tentunya, banyak hal yang kita perbarui dalam diri kita yang terkait dengan hal-hal yang negatif yang mungkin saja tanpa sadar kita perbuat. Dalam renungan saat ini, saya akan memberi sedikit ilustrasi bagi kita semua. Ada sepucuk surat yang ditulis oleh seorang sahabat dari seorang tentara yang ditugaskan oleh negaranya Indonesia untuk berperang di Vietnam. Isinya menggambarkan tentang kerinduannya untuk memperbarui dirinya sebagai seorang sahabat untuk menjadi sahabat yang lebih baik lagi. Suratnya berbunyi seperti ini. Ingatkah kau ketika aku meminjam laptopmu dan aku membuatnya rusak? Kukira kau akan menghajarku, tapi ternyata tidak. Dan ingatkah kau kala aku memaksamu untuk pergi berenang ke pantai dan kau katakan hari ini akan hujan dan memang hujan turun? Kukira kau akan berkata, benar kan yang aku bilang? Tapi ternyata tidak. Ingat juga kau ketika aku menjahilimu agar kau marah dan kau memang marah. Kusangka kau akan meninggalkanku tapi ternyata tidak. Dan ingatkah kau saat aku menumpahkan kue coklat ke karpet mobilmu? Kukira engkau akan memakiku, tapi itu tidak kau lakukan. Ya, banyak sekali hal yang tidak kau lakukan. Tak terhitung berapa kali kau berkorban perasaan, namun engkau tetap mengasihiku dan tetap mau bersahabat denganku. Ada banyak hal yang ingin aku ubah demimu saat kau pulang dari Vietnam nanti, namun kau tidak pernah kembali. Nah, teman-teman, inti dari surat tersebut mau mengatakan bahwa sang sahabat ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi dibanding hari yang lalu ataupun dibandingkan masanya yang sebelumnya. Tetapi tidak ada lagi kesempatan bagi sahabat tersebut untuk membuktikan dirinya menjadi seorang yang lebih baik karena sahabat karibnya telah gugur di medan perang dan tak pernah kembali. Teman-teman, yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua saat pagi hari ini, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk memperbarui diri? Jawabannya, ya, masih. Kesempatan untuk terus memperbarui diri di hadapan Tuhan akan selalu terbuka oleh kasih-Nya bagi kita semua. Sampai kapan? Sampai seperti yang tertulis di ayat yang keempat, mengatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dari nats kitab Kolose ini, Tuhan ingin mengajari kita, bahkan meminta kepada kita untuk mencari perkara surgawi, bukan duniawi. Bahkan Dia meminta kita untuk mematikan hal-hal duniawi yang ada di dalam diri kita. Dan itu boleh kita lihat di ayat yang 1 sampai yang 3.
Di dalam diri kita semua potensi ada. Baik itu untuk kita menjadi orang yang benar, jadi orang yang baik, ataupun kita untuk menjadi orang yang jahat. Contohnya saja hal yang negatif, mungkin saja ada di dalam diri kita, marah, serakah, kita suka bergosip, bersungut-sungut, iri, dengki, dan masih banyak hal lain contohnya. Dan itu bisa kita lihat, kita baca di ayat yang kelima. Dan atau mungkin bahkan juga ada juga hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-12 sampai ke-15, misalnya saja kita memiliki kesabaran, kerendahan hati, kita memiliki pengendalian diri, bahkan kita tidak berlaku curang, kita orang yang setia, ramah, baik, dan masih banyak hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Semua hal tersebut baik, negatif, dan positif yang ada dalam diri kita. Jadi teman-teman, selagi ada waktu ataupun kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita belajar untuk memperbarui diri dengan terus menonjolkan hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Walaupun bukan berarti hal yang negatif seketika itu hilang begitu saja. Akan tetapi, mari kita bentengi diri dengan mendekat kepada Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan serta melakukannya. Sehingga hal-hal yang positif yang mendominasi ataupun yang selalu kita perbuat di dalam diri kita, bukan sebaliknya, bukan hal-hal yang negatif yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya teman-teman, demikian renungan singkat kita saat pagi hari ini, dan mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan firman Tuhan saat pagi hari ini yang mengingatkan kembali kepada kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai seorang muda-mudi, untuk kami terus di dalam kehidupan kami dapat belajar untuk memperbarui diri kami menjadi lebih baik lagi. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing kami untuk kami dapat melakukannya, yaitu memperbarui diri kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. So teman-teman, selamat pagi buat kita semuanya, selamat beraktivitas. Ingat, tema kita saat pagi hari ini, belajar memperbarui diri. Horas. God bless you.